Oke guys, sebelum kita membuat sebuah database, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Oke, nama saya Ahmad Behaki, NIM 211110045, saya kelas 12D1. Video kali ini untuk mengikuti ujian tengah semester praktikum basis data, yaitu membuat video tutorial pembuatan basis data. Oke, pada video kali ini saya akan membuat sebuah database yaitu tempat makan. Baik, sebelum kita membuat database, terlebih dahulu kita membuat skema tabel relasi database. Gunanya sebagai panduan kita untuk membuat database nanti. Sebelumnya perhatikan terlebih dahulu kalian sudah menginstal aplikasi exam-nya apa belum. Bentuknya seperti ini aplikasinya. Kalau sudah, kita klik. Lalu sini ada paste dan MySQL. Lalu kita klik start pada paste dan MySQL. Oke, kita lanjut buka ke CMD kita. Klik. Oke, di sini saya perbesar dulu biar kelihatan. Kita klik CD, lalu kita ke direktori penyimpanan exam. Kalau saya menyimpan di folder C, kita ke exam, kita cari MySQL, kita cari bin, dan kita copy yang ini. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke CMD kita paste ke sini, lalu klik enter, lalu kita ketik MySQL min uroot. Kalau sudah kita enter, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini terdapat uroot. Opsi ini menunjukkan nama user yang digunakan, dan perlu diketahui juga user root dalam istilah keamanan komputer sering disebut sebagai super user. Super user sendiri merupakan tingkatan user tertinggi di mana user ini dapat melihat, mengubah, bahkan menghapus seluruh database dan menjalankan perintah apapun yang terdapat dalam MySQL. Oke, lanjut. Ketik show databases, titik koma, kita enter, maka akan tampil seperti ini. So, database sendiri fungsinya untuk melihat daftar database apa saja yang ada dalam MySQL kita. Lalu, untuk menciptakan database yang baru, kita ketik create database. Nah, berhubung saya akan membuat database tempat makan, maka saya akan ketik tempat underscore makan. Titik koma, enter. Untuk mengetahui database yang baru sudah masuk atau belum, kita ketik show database lagi, titik koma, lalu kita enter lagi. Oke, di sini database baru sudah masuk, yaitu database tempat underscore makan. Lalu kita ketik use tempat underscore makan, titik koma, enter. Nah, di sini tampilan sudah beda, yang tadinya non menjadi tempat underscore makan. Nah, di sini use sendiri ini digunakan untuk mengakses sebuah database yang telah kita buat. Perintah ini diperlukan saat kita akan menggunakan salah satu dari database tersebut. Setelah menciptakan suatu database dan mengaktifkannya, maka dapat dilakukan perintah pembuatan tabel. Ketik create tabel. Nah, create tabel sendiri fungsinya untuk membuat sebuah tabel yang baru. Tabel pertama ini saya akan mengisikan tabel customer. Ketik customer, kurung buka, enter, ID customer, char, dalam kurung 11. Not null primary key, koma, enter. Nah, di sini terdapat tipe char di mana digunakan untuk kolom yang memiliki jumlah karakter tetap. Dan di sini juga terdapat not null yang artinya fungsi untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tersebut tidak boleh kosong. Dan di sini juga terdapat primary key, merupakan sebuah aturan di mana fungsinya adalah untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik. Oke, lanjut ke baris yang berikutnya. Di sini saya akan ketik nama varchar dalam kurung 30, koma, enter.
ketik pekerjaan varchar dalam kurung 20, enter, ketik no underscore tlp varchar dalam kurung 12. Kurung tutup titik koma, enter. Nah, di sini terdapat tipe varchar, di mana varchar digunakan untuk kolom yang berisi data yang berbeda-beda ukuran. Lalu kita ketik dash customer titik koma, enter. Nah, di situ terdapat dash customer, di mana dash sendiri digunakan untuk melihat struktur dari masing-masing tabel yang sudah ditulis tadi. Jadi kita bisa tahu isi tabel yang sudah kita tuliskan tadi. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat tabel kedua. Ketik create tabel menu. Oke, kurung buka, enter. Kita ketik ID underscore menu char dalam kurung 15, not null primary key, koma. Lanjut kita ketik nama underscore menu varchar dalam kurung 31, enter. Ketik harga char dalam kurung 100, enter. Ketik stok char dalam kurung 100, tutup kurung titik koma, enter. Oke, kemudian untuk melihat struktur dari masing-masing tabel yang sudah kita buat, kita perlu ketik dash menu titik koma, enter. Oke, lanjut ke tabel yang ketiga. Nah, untuk tabel yang ketiga ini saya ingin membuat sebuah tabel bill penjualan. Caranya kita ketik create tabel bill underscore penjualan, kurung buka. Kalau sudah, kita enter. Oke, lalu kita masukkan struktur dari tabel tersebut. Yang pertama, saya akan menuliskan ID underscore bill char dalam kurung 12. Not null primary key.
koma, enter, tanggal yang saya singkat menjadi TGL underscore bill. Tipenya itu char dalam kurung 20, koma, enter. Terus total varchar dalam kurung 100, koma, lalu kita enter. Terus kita ketik ID underscore customer char dalam kurung 12, koma, enter. Lalu foreign key dalam kurung ID underscore customer. References customer. Dalam kurung ID underscore customer. Tutup kurung, titik 2, enter. Nah, di sini saya sengaja dibikin tipe tulisannya karena supaya kita lebih paham dan lebih bisa lagi gimana cara mengatasi ketika kita error. Caranya mudah, kita hanya cukup membaca perintah dari error tersebut. Nah, contoh di sini saya itu adalah tipe di tulisan create. Nah, ketika kita sudah mengetahui letak error kita, maka kita bisa dengan mudah untuk memperbaiki keerroran tadi. Caranya kita klik ulang, ketik ulang create tabel, bill underscore penjualan, buka kurung, enter. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan copy saja karena hasilnya sama aja. Oke, kita copy lagi, lalu turunkan lagi, klik enter, copy lagi, lalu turunkan lagi, lalu enter lagi, kita copy lagi, turunkan lagi, dan yang terakhir kita copy lagi, lalu turunkan lagi. Oke, di sini saya belum ke paste, kita ulangi lagi kopinya, lalu kita turunkan, klik paste. Oke, lalu kita tekan enter. Nah, sudah jadi. Teman-teman jangan mengikuti saya karena berhubung durasi maka saya menggunakan langkah copy paste. Nah, di situ terdapat tulisan foreign key. Foreign key merupakan suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Itu artinya file pada tabel merupakan kunci tamu dari tabel lain. Dan biasanya pengguna foreign key akan sangat dibutuhkan ketika kita menemukan banyak tabel dan ingin menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Oke, selanjutnya kita ketik dash bill
underscore penjualan titik koma enter. Nah, ini adalah hasil tabel yang sudah saya bikin tadi. Oke, selanjutnya itu tabel terakhir. Saya akan membuat tabel hasil jual. Langsung saja kita ketik create tabel hasil underscore jual. Kurung buka, enter, ID underscore bill char dalam kurung 13. Koma, enter, kita ketik lagi ID underscore menu char dalam kurung 12, koma, enter, ketik lagi jumlah varchar dalam kurung 50, koma, enter, ketik harga varchar dalam kurung 100, koma, enter, ketik foreign K dalam kurung ID underscore bill. References bill underscore penjualan dalam kurung ID underscore bill. Oke, kalau sudah jangan lupa koma, lalu kita enter. Lanjut kita ketik foreign K lagi, foreign K dalam kurung ID underscore menu references menu. Dalam kurung ID underscore menu. Kurung tutup, jangan lupa titik koma, kita enter. Oke, ketika sudah selesai, mari kita melihat struktur tabel hasil jual dengan cara ketik dash hasil underscore jual titik koma, enter. Oke, di sini sudah terlihat struktur tabel yang sudah saya ketikkan tadi. Oke, sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.